Halo guys, welcome back to my channel dan selamat datang buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan semoga kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh keluarga Rogers dan kasus ini memang cukup menyita banyak perhatian orang-orang. Jadi pada tahun 1970, Hal Rogers dan Joan mulai menjalin hubungan atau berpacaran dan mereka benar-benar menjalin hubungan yang serius. Bahkan setelah mereka berdua lulus, mereka memutuskan untuk menikah dan tidak lama kemudian mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang diberi nama Michelle dan juga Christy. Keluarga Rogers tinggal di kota yang sangat kecil di Ohio, Amerika Serikat. Mereka juga memiliki peternakan sapi dan keluarga ini memulai kehidupan awal mereka dengan kehidupan yang sangat sederhana. Lalu pada saat Christy berusia 14 tahun, dia memiliki ketertarikan atau lebih menyukai hewan yang ada di sekitarnya. Dan hal ini benar-benar berbeda dengan Michelle yang saat itu berusia 17 tahun. Dia bermimpi untuk keluar dari kota itu dan berencana pergi ke perguruan tinggi. Tapi hal itu tidak benar-benar terjadi dalam hidupnya karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahnya. Dan sebenarnya penghasilan mereka hanya bisa membayar tagihan dan juga membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara John yang merupakan saudara laki-laki Hal yang juga tinggal di sana ikut membantu keluarga Rogers di daerah pertanian dan dia juga sering menghabiskan waktu dengan keluarga Rogers dan juga menemani Michelle dan Christy tumbuh dewasa. Jadi bagi mereka dia adalah seorang paman yang baik dan juga hebat. Tapi sepertinya hal itu tidak berlangsung lama karena pandangan mereka berubah terhadap John setelah John dilaporkan oleh mantan kekasihnya. Wanita itu mengaku kalau John telah melakukan tindakan tidak senonoh padanya dan dia juga telah merekamnya. Jadi setelah pihak kepolisian menerima laporan ini, mereka pergi ke rumah John untuk mencari barang bukti dan memang benar saja mereka menemukan barang bukti berupa kaset video dan juga foto wanita. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita dengan mata tertutup dan terdengar sedang meminta untuk tidak menyakitinya. Dan setelah dilakukan investigasi, ternyata wanita itu adalah Michelle yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan dia telah melakukan hal itu selama 2 tahun. Pihak kepolisian kemudian memberitahu hal ini pada Hal dan Joan dan tentu saja mereka merasa terpukul dan hal ini benar-benar tidak adil. Mereka tidak percaya bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi di sekitar mereka selama bertahun-tahun. Dan sebenarnya Michelle ingin memberitahu hal ini pada orang tuanya, tapi karena John mengancam akan menyakiti keluarganya, jadi dia membatalkan niatnya. Dan setelah kejadian ini, keluarga Rogers benar-benar sangat sedih, tapi mereka tidak mau terlarut dalam kesedihan itu dan mereka juga ingin menjauhkan diri dari gosip yang dilakukan oleh penduduk setempat. Jadi pada tahun 1989, Joan membawa keluarganya pergi berlibur ke Florida dan ini adalah pertama kalinya mereka keluar dari daerah tempat tinggal mereka. Dan keluarga ini kemudian melakukan perjalanan mereka dengan mengendarai mobil dan dalam perjalanan itu suaminya Joan tidak ikut karena dia memang harus bekerja. Jadi yang pergi berlibur hanya Joan, Michelle dan juga Christy. Perjalanan keluarga ini sebenarnya cukup panjang. Bahkan mereka sesekali berhenti untuk istirahat setelah 8 jam berkendara. Mereka juga akan menginap di hotel dan beristirahat di sana. Keesokan paginya mereka mengunjungi kebun binatang di Jacksonville dan menghabiskan beberapa hari pertama mereka di Disneyland, Florida. Dan setelah menghabiskan waktu beberapa hari di sana, tepatnya pada bulan Juni, keluarga Rogers bersiap untuk meninggalkan Orlando dan pergi ke kota Tampa untuk perjalanan berikutnya. Dan sebenarnya dalam perjalanan ini, mereka hanya bisa mengandalkan peta dan mereka sama sekali belum pernah melewati jalan itu. Dan tentu saja jika hanya mengandalkan peta itu sangat tidak mungkin dan besar kemungkinan untuk tersesat. Dan memang saat itu mereka sempat tersesat, jadi mereka memutuskan untuk mencari hotel terdekat untuk beristirahat dan mencari informasi jalan yang akan mereka lewati. Dan pada saat mereka berhenti di pom bensin, mereka bertemu dengan seorang pria yang juga berasal dari Ohio yang bernama Oba Chandler. Jadi karena mereka sama-sama berasal dari Ohio, keluarga Rogers cukup percaya dengan pria tersebut dan mereka berpikir kalau dia adalah seorang pria yang baik karena memang pria ini memberitahu tempat penginapan terdekat
dan bahkan menawarkan mereka untuk melihat matahari terbenam dengan menggunakan kapalnya dan juga akan membawa mereka kembali ke penginapan. Dan karena mereka belum pernah melihat matahari terbenam sebelumnya, jadi mereka memutuskan untuk pergi. Lalu malam itu setelah makan malam di restoran hotel sekitar 7.30 malam, mereka lalu kembali ke kamar dan Joan mengambil beberapa gambar Michelle. Kemudian mereka pergi ke pinggir pantai karena memang kapal pria itu ada di sana. Dan sebenarnya pantai itu hanya berjarak sekitar 1 mil dari hotel tempat mereka menginap. Lalu keluarga Rogers dan pria itu berangkat, mereka pergi ke Tampa Bay dengan menggunakan kapal pria itu. Lalu pada tanggal 4 Juni tahun 1989, ada beberapa orang yang saat itu juga sedang berada di atas kapal yang juga lewat dari bawah jembatan Skyway. Mereka melihat dari kejauhan ada sesuatu yang mengambang. Mereka lalu mendekat dan menariknya, dan mereka menyadari kalau itu adalah tubuh seorang wanita muda. Dan sekitar 2 mil jauhnya, mereka juga menemukan 2 tubuh wanita lainnya dengan kondisi yang sama. Tangan diikat di bagian belakang punggung, tali panjang yang tergantung di leher yang juga diikat dengan balok beton, dan bagian pinggang ke bawah tidak berbusana. Orang-orang yang melihat ini kemudian menghubungi polisi dan setelah pihak kepolisian tiba, mereka mulai memeriksa identitas ketiga korban, tapi pada saat mereka ditemukan, mereka tidak memiliki identitas apapun dan tubuh mereka juga sudah membengkak karena mengalami pembusukan, jadi sangat sulit untuk mengenalinya. Selain itu, mereka juga tidak menerima adanya laporan orang hilang di Tampa dalam beberapa minggu terakhir. Jadi hal ini benar-benar membuat pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi identitas mereka. Jadi mereka berasumsi kalau ketiga wanita ini adalah pengunjung atau turis. Pihak medis kemudian segera melakukan otopsi atau pemeriksaan dan petugas medis menemukan bahwa ketiga korban memiliki air di paru-paru mereka dan ini membuktikan bahwa mereka berada di dalam air pada saat mereka masih hidup. Dan diperkirakan mereka sudah berada di dalam air setidaknya 3-5 hari. Mereka juga tidak menemukan adanya bukti DNA atau sidik jari si pelaku dan mereka juga memperkirakan kalau ketiga korban tidak jatuh dari atas jembatan atau dari tanah kering, tapi mereka terlempar dari atas kapal lalu mereka terbawa arus sampai ke tempat di mana mereka ditemukan. Lalu pada tanggal 8 Juni, salah seorang karyawan yang bekerja di hotel tempat di mana keluarga Rogers tinggal memberitahu manajernya kalau kamar keluarga Rogers sama sekali seperti tidak digunakan, bahkan tempat tidurnya terlihat tidak digunakan. Mereka juga menyadari kalau mereka belum melihat keluarga Rogers semenjak mereka check-in dan mereka juga tidak pernah check-out. Jadi mereka melaporkan hal ini ke polisi dan pada saat polisi tiba di sana, mereka menemukan foto yang diambil dari gulungan film yang ditemukan di kamar hotel keluarga Rogers. Dan memang sidik jari yang ditemukan di ruangan itu cocok dengan sidik jari korban yang mereka temukan sebelumnya. Jadi pada saat polisi menemukan ruangan itu terdaftar atas nama Joan Rogers dan mereka mengetahui bahwa dia adalah istri dari Hal Rogers, jadi mereka menghubunginya. Hal tentu saja terkejut dengan kabar ini karena sebenarnya dia berasumsi kalau mereka seharusnya sedang dalam perjalanan pulang 3 hari yang lalu. Pihak kepolisian lalu meminta Hal untuk datang karena mereka ingin mengkonfirmasi identitas korban dengan catatan gigi kedua putrinya. Dan memang pemeriksaan terakhir diketahui bahwa ketiga korban adalah Joan, Michelle, dan juga Christy. Lalu pada saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, awalnya mereka mengesampingkan orang terdekat korban. Tapi kemudian mereka mulai mencurigainya setelah mereka menyadari kalau Hal tidak menelepon polisi untuk melaporkan keluarganya yang pada hari itu seharusnya kembali ke rumah. Mereka juga melihat kalau Hal berekspresi datar pada saat polisi menyampaikan berita ini padanya. Tapi Hal memiliki alibi dan itu juga telah dikonfirmasi oleh orang-orang yang tinggal di sana. Mereka juga bilang kalau Hal datang ke restoran untuk sarapan pagi dan juga makan malam. Dan ada banyak orang yang di sana yang bisa membuktikan kalau dia tidak pergi meninggalkan Ohio dan dia tidak bersalah. Pihak kepolisian juga curiga dengan John, saudara laki-laki Hal Rogers, walaupun dia sebenarnya sedang menjalani hukumannya di penjara. Dan polisi mencurigainya setelah mereka melihat apa yang telah dilakukan John sebelumnya pada Michelle.
Tapi kecurigaan polisi berhenti setelah mereka tidak menemukan bukti kalau John memiliki kaki tangan. Dan John juga sebenarnya tidak dapat mengetahui waktu perjalanan saudara ipar dan keponakannya itu. Lalu pada saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar pantai, mereka menemukan mobil Joan dengan plat nomor Ohio diparkir di dekat dermaga yang jaraknya hanya sekitar 1 mil dari hotel tempat mereka tinggal sebelumnya. Dan setelah mobilnya diperiksa, mereka menemukan ada banyak brosur dengan petunjuk di atasnya dengan tulisan tangan, yaitu petunjuk tempat yang akan mereka kunjungi. Dan mereka juga menemukan catatan yang membuat pihak kepolisian berasumsi bahwa ini adalah deskripsi kapal yang mereka tumpangi. Dan mereka juga berasumsi bahwa orang yang menulis petunjuk itu adalah pemilik kapal yang juga merupakan pelaku dari kasus ini. Tapi walaupun mereka sudah memiliki petunjuk tersebut, mereka masih kesulitan untuk menemukan si pelaku. Bahkan tim penyidik mulai putus asa karena kasus ini tetap tidak terpecahkan selama lebih dari 3 tahun. Mereka juga telah memasang papan reklame yang besar dengan harapan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan memang mereka mendapatkan banyak panggilan telepon masuk dan memberikan petunjuk atau informasi dari kasus ini. Hingga akhirnya mereka sempat merasa kelelahan. Kemudian mereka menemukan bahwa sebelumnya ada seorang wanita Kanada yang bernama Judy Blair datang melapor ke kantor polisi. Dia bilang kalau ada seorang pria yang telah melakukan tindakan tidak senonoh padanya dan itu dilakukan di atas kapal. Judy juga bilang kalau pria itu mengaku sebagai Dave dan mereka memang pernah pergi bersama dengan menggunakan kapal milik Dave. Tapi karena kedua kalinya Judy menolak untuk pergi bersamanya, jadi Dave memaksanya untuk pergi. Dia juga menutup mulutnya dengan lakban dan dia juga berakhir seperti keluarga Rogers. Bedanya ketika Dave selesai dengannya, dia hanya membuangnya ke dalam air dan membuatnya berenang sampai ke pinggir pantai. Dan sebelum Judy melaporkan hal ini ke kantor polisi, dia pulang untuk mandi, jadi tidak ada bukti DNA yang tersisa. Pihak kepolisian lalu mulai mengidentifikasi Dave dengan membuat sketsa berdasarkan kesaksian dari Judy. Dan polisi juga sebenarnya yakin kalau Dave juga terkait dengan kasus keluarga Rogers. Pihak kepolisian kemudian mulai memposting sketsa itu di mana-mana. Dan mereka berharap akan ada seseorang yang datang melapor dan mengatakan bahwa mereka tahu siapa orang yang ada di sketsa itu. Tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan informasi apapun dan tidak ada yang datang melapor. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Mereka mengambil gambar tulisan tangan si pelaku lalu memasangnya di papan reklame. Dan kali ini mereka benar-benar berharap ada orang yang dapat mengenali tulisan tangan itu. Karena memang tulisan tangan itu terlihat berbeda dan juga unik. Dan memang benar saja pihak kepolisian menerima panggilan telepon dari seorang wanita dan memberitahu mereka kalau dia percaya bahwa tulisan tangan yang ada di papan reklame itu adalah milik Oba Chandler. Karena dia memiliki kwitansi dari Chandler di mana tulisan tangannya sama persis dengan tulisan tangan yang ada di papan reklame. Dan wanita ini memiliki kwitansi tersebut karena memang dulu Chandler telah bekerja dengannya. Pihak kepolisian kemudian dengan cepat melakukan pemeriksaan forensik dan membandingkannya dengan tulisan tangan yang ada di brosur yang ditemukan di mobil keluarga Rogers dan benar saja hasilnya memang cocok. Pihak kepolisian lalu pergi mencari Oba Chandler dan berbicara dengannya, tapi dia menyangkal semua pertanyaan dari polisi. Dan sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, kita akan membahas sedikit mengenai Oba Chandler yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Dia lahir pada bulan Oktober tahun 1946 dari ayahnya yang bernama Oba Chandler Senior dan Margaret Johnson dan dibesarkan di Cincinnati, Ohio. Lalu pada saat dia berusia 10 tahun, tepatnya pada bulan Juni tahun 1957, ayahnya meninggal dengan mengakhiri hidupnya sendiri di ruang bawah tanah dan yang menemukan ayahnya saat itu adalah saudara perempuannya. Dan hal itu benar-benar membuat keluarga ini cukup traumatis. Bahkan pada saat pemakaman, Chandler melompat ke dalam kuburan ayahnya saat penggali kubur menutup peti mati dengan tanah. Seperti dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Sementara ibu mereka Margaret tidak hadir di pemakaman karena seluruh keluarga ayahnya menyalahkannya atas kejadian itu.
Dan sejak saat itu, Chandler mulai melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tepatnya pada saat dia berusia 14 tahun, dia mulai mencuri dan berkelahi hingga dia ditangkap sebanyak 20 kali. Kemudian ketika dia dewasa, dia didakwa dengan berbagai tindakan kejahatan, termasuk kepemilikan uang palsu, perampokan, dan juga penculikan. Lalu pada saat Chandler berusia 43 tahun, dia memiliki perusahaan aluminium sendiri, tapi perusahaan tersebut tidak memiliki izin. Dan saat itu Chandler juga telah memiliki 13 orang anak dari 12 wanita yang berbeda. Dan kembali lagi pada kasus keluarga Rogers, pada tahun 1992, Oba Chandler ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mereka mendapatkan bukti yang kuat, yaitu catatan yang ditulis langsung oleh Chandler dan juga keterangan yang didapatkan oleh polisi dari istri Chandler. Mereka juga mendapatkan catatan telepon dari istri Chandler dan panggilan itu dilakukan dari kapalnya tepat pada malam Chandler melakukan aksinya pada keluarga Rogers dan juga Judy Blair. Tapi malam itu Chandler bilang pada istrinya kalau mesin kapalnya sedang bermasalah, jadi dia akan terlambat pulang ke rumah. Tapi pada kenyataannya Chandler justru sedang melakukan aksinya. Dan setelah Chandler menyadari kalau polisi sedang mencarinya, dia mencoba menjual kapalnya untuk menghilangkan jejaknya. Tapi sebelum dia berhasil menjual kapalnya, polisi sudah berhasil menahannya. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan pada brosur yang mereka temukan di dalam mobil keluarga Rogers, mereka menemukan sidik jari Chandler dari brosur tersebut. Dan hal ini benar-benar tidak bisa disangkal karena memang sangat jelas Chandler memang bertemu dengan mereka. Lalu pada saat persidangan, Chandler mengakui kalau dia memang bertemu dengan keluarga Rogers dan dia memang memberi petunjuk pada mereka. Tapi setelah saat itu dia tidak pernah melihat mereka lagi. Dia juga mengakui bahwa pada malam mereka menghilang, dia berada di kapalnya sendiri karena memang mesin kapalnya sedang bermasalah. Dan dia juga memberitahu hal itu pada istrinya. Chandler juga mengklaim kalau malam itu dia memanggil penjaga pantai untuk meminta bantuan. Tapi setelah diperiksa, tidak ada sama sekali catatan panggilan telepon untuk pihak berwenang atau penjaga pantai atau pada siapapun. Judy Blair juga bersaksi pada saat persidangan dan dia menceritakan apa yang telah dia alami. Kemudian jaksa penuntut mulai melakukan perbandingan antara situasi yang dialami oleh Judy dengan keluarga Rogers, mulai dari cara mereka diperlakukan hingga mereka sama-sama berakhir di dalam air. Dan sebenarnya pada saat polisi sedang menyelidiki tulisan tangan milik Chandler, Chandler telah melarikan diri ke Ohio ke rumah salah satu putrinya yang bernama Crystal Mayhew. Dan hal ini diketahui setelah putri Chandler bersaksi bahwa ayahnya datang ke Ohio untuk tinggal bersamanya. Dan saat itu Chandler bilang kalau dia harus tinggal di sana karena dia takut kembali ke Tampa setelah kasus yang terjadi pada keluarga Rogers. Tapi semua barang bukti dan keterangan yang didapat dari para saksi benar-benar membuktikan kalau Chandler terlibat dengan kasus ini. Lalu pada tanggal 29 September tahun 1994, juri memutuskan bahwa Oba Chandler bersalah atas meninggalnya keluarga Rogers. Dan pada tanggal 4 Desember di tahun itu juga, dia dijatuhi hukuman mati. Dan selama Chandler berada di dalam penjara, dia menyangkal kalau dia terlibat dengan kasus keluarga Rogers dan dia bilang kalau dia tidak melakukannya. Pihak Chandler kemudian mengajukan banding pada tahun yang sama, tapi semua banding yang diajukan ditolak. Bahkan pengajuan banding terakhir yang mereka lakukan pada bulan Mei tahun 2007 juga kembali ditolak. Sebenarnya tim penyidik atau ahli profil berspekulasi kalau sebenarnya Chandler mungkin telah melakukan hal ini sebelumnya. Mereka memiliki keyakinan atau asumsi bahwa seseorang yang tidak berpengalaman tidak akan cukup berani untuk melakukan hal yang begitu kejam pada 3 orang wanita sekaligus. Lalu pada saat Chandler menunggu eksekusi hukumannya, istrinya Debra mengajukan gugatan cerai. Lalu setahun kemudian mereka resmi bercerai dan Chandler tidak diizinkan untuk melihat putrinya Whitney. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2011, pada saat Chandler berusia 65 tahun, dia dieksekusi di Florida dengan memberinya suntikan mematikan. Dan sebelum mereka menyuntiknya, Chandler mengatakan kata-kata terakhirnya, yaitu bahwa mereka telah menghukum orang yang tidak bersalah. Kemudian pengacara pembela Chandler mengungkapkan bahwa pada saat dia dipenjara selama 17 tahun,
dia menyaksikan tahun-tahun terakhir sebelum Chandler dieksekusi. Dan dia bilang kalau Chandler memiliki penyakit arteri koroner lanjut, tekanan darah tinggi dan juga gagal ginjal. Chandler juga mengungkapkan pada pengacaranya kalau dia juga sebenarnya sudah bosan tinggal di sel kecil dengan kondisi kesehatan yang dia alami selama bertahun-tahun. Dan dia juga tidak ingin hidup lagi. Joan, Michelle, dan Christy kemudian dimakamkan di kampung halaman mereka dan acara pemakaman itu dihadiri sekitar 300 orang dan mereka datang untuk memberi penghormatan terakhir pada mereka dan juga menyampaikan belasungkawa. Lalu setelah beberapa tahun Chandler dieksekusi pada tanggal 25 Februari tahun 2014, tim penyidik mengungkapkan bahwa ada bukti DNA yang mengidentifikasi bahwa Chandler adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas meninggalnya seorang wanita yang berusia 20 tahun yang telah hilang pada tanggal 27 November tahun 1990. Tapi kemudian tubuhnya ditemukan di bawah kotak surat perumahan oleh 2 orang pria yang saat itu pulang dari perjalanan memancing. Dan wanita itu memiliki kondisi yang sama dengan yang dialami oleh keluarga Rogers. Tapi kemudian kasus ini dianggap selesai dan ditutup oleh pihak kepolisian karena memang Chandler sudah menerima hukuman atas apa yang dia lakukan pada keluarga Rogers. Dan sebenarnya tidak sampai di situ saja. Lembaga penegak hukum di seluruh Florida kembali menyelidiki kasus dingin lainnya di daerah tempat tinggal Chandler. Mereka ingin mengetahui apakah kasus dingin tersebut benar-benar terkait dengan obat Chandler. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.